Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Nama saya Bilha Padakari. Saya akan menjelaskan materi review buku ketiga mata kuliah teori sosiologi modern. Yang pertama, fungsi konflik sosial. Sosiologi Amerika dalam beberapa tahun ini telah puas meninggalkan studi ilmiah tentang konflik di mana Simmel meninggalkannya. Bahkan pemeriksaan sepintas terhadap karya sosiologi Amerika kontemporer dengan jelas menunjukkan bahwa konflik memang telah sangat diabaikan sebagai bidang penyelidikan. Ini adalah pendapat kami, meskipun kami di sini tidak akan dapat membuktikannya sepenuhnya, bahwa pengabaian konflik ini setidaknya sebagian merupakan hasil dari perubahan yang telah terjadi pada audiens dan citra diri sosiologi Amerika. Tampaknya generasi pertama sosiolog Amerika melihat diri mereka sebagai reformis dan mengarahkan diri mereka kepada audiens reformis. Citra diri dan publik semacam itu meminta perhatian pada situasi konflik, dan ini menjelaskan perhatian para sosiolog terhadap mereka. Lebih jauh dari sekadar dipandang sebagai fenomena negatif, konflik sosiolog dipandang sebagai menjalankan fungsi-fungsi yang jelas-jelas positif. Secara khusus, konflik memberi kepada para sosiolog ini kategori penjelasan utama untuk analisis perubahan sosial dan kemajuan. Jika kita sekadar beralih dari citra diri sosiolog sebagai ke audiens sosiolog Charlie, kita mencatat bahwa itu sebagian besar adalah audiens reformasi. Istilah pemirsa reformasi di sini digunakan dalam arti yang agak luas. Hal ini dimaksudkan untuk mencakup semua gerakan dan kepribadian yang mengkritik beberapa aspek sentral dari status quo dan perbaikan yang diusulkan. Meskipun ada perbedaan besar antara gerakan Injil sosial dan sosialisme Marxis terorganisir. Sekarang beralih ke tulisan-tulisan sosiolog Amerika awal, kita melihat bahwa konflik memang merupakan kategori sentral dari sistem mereka dan lebih jauh lagi dilihat sebagai bagian fundamental dan konstruktif dari organisasi sosial, pandangan masyarakat, dan khususnya tentang perubahan sosial, yaitu tidak memperhatikan fenomena konflik tampaknya sangat kurang bagi mereka. Coley menyatakan semakin banyak orang memikirkannya, semakin dia akan melihat bahwa konflik dan kerjasama itu bukanlah hal yang dapat dipisahkan, tetapi fase dari satu proses yang selalu melibatkan sesuatu dari keduanya. Atau Anda dapat menyelesaikan tatanan sosial menjadi sejumlah besar keutuhan kooperasi dari berbagai jenis, yang masing-masing mencakup unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam dirinya sendiri, di mana ia memaksakan semacam harmonis dengan maksud untuk bertentangan dengan keutuhan lainnya. Generasi pertama sosiologi Amerika berbicara kepada publik yang
terlibat dalam menganjurkan dan sangat menghargai berbagai jenis kegiatan konflik. Kelompok referensi ini memberikan tanggapan dan pengakuan positif kepada mereka, kepada para pemikir sosiolog yang representatif, sehingga memperkuat dan mempertahankan citra mereka. Dan karena masyarakat ini memberikan penilaian positif, yaitu yang tinggi terhadap aktivitas konflik, para sosiolog dari generasi tersebut tidak hanya memusatkan perhatian pada fenomena konflik, tetapi juga cenderung menilainya secara positif. Konflik dipandang sebagai sesuatu yang melekat dalam struktur sosial, dan jenis konflik tertentu yang dinilai negatif dapat dihilangkan. Menurut mereka, hanya melalui perubahan struktural. Jadi, bahkan evaluasi negatif terhadap jenis konflik tertentu menunjukkan perlunya reformasi struktural. Batas konflik dan kelompok. Sejumlah perselisihan tertentu dan perbedaan dalam kontroversi luar secara organik terikat dengan elemen-elemen yang pada akhirnya menyatukan kelompok peran organisme yang positif dan terintegrasi ditunjukkan dalam struktur yang menjaga kemurnian divisi dan gradi sosial mereka dengan hati-hati. Dengan demikian, sistem sosial tidak hanya bersandar pada hierarki, tetapi juga secara langsung pada penolakan timbal balik dari kasta. Permusuhan tidak hanya mencegah batas-batas dalam kelompok, menghilangkan secara bertahap. Seringkali mereka memberikan kelas dan individu dengan posisi timbal balik yang tidak akan mereka temukan jika penyebab permusuhan tidak disertai dengan perasaan ekspresi permusuhan. Di bagian lain, kita telah membahas secara rinci beberapa alasan pergeseran fokus perhatian dan dalam evolusi area masalah yang menjadi perhatian kita. Di sini kami hanya dapat membuat daftar beberapa faktor yang tampaknya relevan tanpa dapat mengemukakan bukti-bukti yang diperlukan dari pendapat kami. Yang paling penting mungkin adalah perubahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir dalam posisi sosiolog. Munculnya ilmu sosial terapan pada periode ini dan seiring dengan terbentuknya peluang bagi sosiolog untuk berafiliasi dengan organisasi ekstra akademik menempati urutan pertama dalam hal ini, sedangkan pada periode sebelumnya sosiolog hampir sepenuhnya merupakan disiplin akademis. Dekade terakhir telah menyaksikan kebangkitan sosiolog terapan dan pemanfaatan temuan penelitian dan personel penelitian berbagai birokrasi publik dan swasta. Beralih ke sosiolog proposisi, Simmel berurusan dengan dua fenomena yang terkait namun berbeda. Dia berpendapat pertama bahwa konflik menetapkan batas-batas antara kelompok dalam suatu sistem sosial dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran akan keterpisahan sehingga membentuk identitas kelompok dalam sistem. Dan kedua, dia mengatakan bahwa penolakan timbal balik
memelihara sistem sosial total dengan menciptakan keseimbangan di antara berbagai kelompok. Misalnya, konflik antara kasta-kasta India dapat membentuk keterpisahan dan kekhasan dari berbagai kasta, tetapi juga dapat menjamin stabilitas struktur sosial India secara keseluruhan dengan membawa keseimbangan klaim oleh kasta-kasta saingan. Di tempat lain, Simmel bahkan lebih menekankan karakter pengikat kelompok dari konflik. Wawasan ini tentu saja bukan hal baru. Kita bisa mengutip pernyataan serupa dari ahli teori sosiolog sejak zaman dahulu. Menulis pada saat yang sama dengan Simmel, William Graham Sumer dalam diskusinya tentang hubungan in-group dan out-group pada dasarnya mengungkapkan gagasan yang sama. Wawasan seperti ini belum tentu tergabung dalam semua teori sosiologi kontemporer. Jadi Parsons menekankan bahwa sistem sosial adalah tipe pemeliharaan batas, yaitu bahwa mereka harus mempertahankan batas antara diri mereka sendiri dan lingkungan jika mereka ingin tetap terikat. Sekian dari saya. Terima kasih.